dalam 6 hari bisa mengumpulkan 600.000 ton. Satu, apakah itu mungkin 600.000 ton? Yang kedua, kalau Kang Deddy sendiri melihat ini dari beberapa lembaga yang ada di ekosistem beras kita, ini siapa yang salah? Ya, yang pertama kita nggak dulu bicara siapa yang salah. Kita bicara persoalan psikologi hari ini. Ada dua psikologi yang berkembang hari ini. Pertama adalah psikologi pemerintah. Bulog yang memiliki kecemasan karena tahun depan adalah tahun krisis ya. Sehingga takut ada krisis pangan, cadangan pangan tidak cukup, kemudian rakyat marah karena harganya melambung, kemudian menjadi problem tahunnya tahun politik menjelang pemilu. Kan itu problem. Kecemasan itu wajar dimiliki karena bagaimanapun kita harus memiliki payung yang cukup kalau mau terjun. Ya. Yang kedua juga harus dipahami ada kecemasan petani. Kecemasan petani adalah hari ini petani lagi menikmati harga gabah relatif baik. Harganya ada yang 5.40, ada yang 5.50, ada yang 5.60. Dan harga itu relatif harga yang menjadi harapan selama ini. Karena selama ini para petani jual harga gabahnya selalu di bawah 400 per kuintal, artinya 4.000. Nah, ini kan problem psikologi ini. Kemudian kalau tiba-tiba muncul isu impor, gitu, kan pasti mempengaruhi psikologi pasar. Ya. Dan kemudian harga menjadi turun lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih negara selalu begini? Pada saat kami menikmati harga dengan baik, selalu muncul isu impor. Tetapi pada saat kami tidak bisa jual gabah, tidak ada yang mengintervensi. Kan disinilah tugas negara untuk menyelesaikan kedua problem ini. Pertama adalah dari sisi pasar tidak boleh terganggu dong harga gabah yang lagi bagus di kalangan petani. Dari sisi ketersediaan ya memang harus tersedia. Nah itu kan manajemen, gitu, itu manajemen. Nah yang menjadi problem saat ini adalah pada saat saya ngalamin, saya petani nih. Kita ini 6 bulan yang lalu di sekitaran April, Mei, jual gabah itu nggak bisa terima uang tunai. April ya, April. Iya, itu kan diambil sama tengkulak tuh. Kemudian dia jual dulu berasnya ke pasar, setelah itu baru bayar ke kita. Nah, sekarang ini lagi rebutan, gitu loh, lagi rebutan. Nah, maksud saya jangan membeli ketika lagi gerebutan. Kenapa sih membeli itu tidak dilakukan ketika petani lagi banyak gabah, kemudian diserap sama juragan gabah. Nah, Pak Deddy tadi saya ke pasar Induk Cipinang gitu ya, ngobrol dengan Perpadi. Mereka bilang nggak masalah kok dilakukan impor sekarang. Saat ini justru petani menjadi konsumen. Pak Arief juga masih mungkin bisa menambahkan, menjadi konsumen. Mereka beli dan mereka menjual. Ini faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Iya, kalau yang jadi konsumen bukan petani, buruh tani. Karena buruh, nah ini tergantung culture ya. Saya kan hafal culture. Di culture daerah yang agak pegunungan, itu para petani menyimpan gabahnya. 1, di dapur, disebutnya goah. 2, di luar dapur, disebutnya leit. Kemudian di tingkat RW-nya, di tingkat dusunnya, itu disebutnya lumbung. Lumbung ya? Mereka punya. Tapi di wilayah penghasil gabah, di wilayah penghasil beras, padinya begitu masuk pematang sawah, langsung diserap oleh pasar. Langsung dijual. Pulang ke rumah seluruh buruh tani tidak bawa gabah, dia bawa duit. Ini kan sehingga mereka itu adalah pembeli, yaitu para buruh tani. Kan itu problemnya. Kak Deddy belum jawab pertanyaan saya tadi. Berarti ini menjadi masalahkah ketika momentum impor yang secara paralel dilakukan oleh Bulog dengan menyerap dari gudang-gudang gabah saat ini dilakukan secara paralel, ini menjadi masalah buat siapa? Petani, pedagang, atau pihak-pihak yang tidak mau ada impor? Iya, yang akan jatuh adalah harga jual petani. Otomatis petani, karena di beberapa wilayah ini sekarang ini kan dampak musim nih. Musim ini bagus banget menurut petani. Karena dalam setahun hujannya terus menerus, sehingga nanamnya ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Nah mereka lagi menikmati hasil, lagi jual. Nah bagi mereka itu memiliki efek psikologi penjualan. Nah sehingga diperlukan kearifan. Kalau negara membutuhkan cadangan beras, nggak ada problem, gitu loh. Untuk apa? Untuk ngisi gudang Bulog. Caranya tetapi tidak boleh mengganggu pasar. Nah berarti, jadi untuk cadangan. Berarti rekomendasi dari Kang Deddy sendiri
di luar dari atau selain dari impor beras, apa caranya? Bagaimana caranya mengisi stok yang sekarang hanya sekitar 50%? Ya gabah di petani diserap. Tadi jawaban Pak Budi Waseso katanya sudah ke gudang-gudang di berbagai daerah, sudah melibatkan TNI Polri untuk sidak. Kementerian Pertanian menyerahkan surat pernyataan kesediaan yang tidak sesuai dengan ketika diverifikasi faktual. Gini, yang jadi problem ini kan kita nggak bisa nebak nih beras ada di mana. Kan problem Indonesia adalah itu, karena data tentang keberadaan beras itu kan tidak terdata secara baik. Ini yang melahirkan silang pendapat tentang data produksi. Nah, di mana beras? Ya beras hari ini di tukang, di bandar. Nah kita coba dengarkan apa pernyataan dari Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengenai tadi. Katanya sudah ada upaya, Pak Arief, nanti saya minta tanggapan Anda, silakan minum dulu. Tapi katanya sudah datang ke gudang-gudang, periksa langsung, sudah melibatkan TNI Polri, tapi memang tidak ada stoknya. Jadi bagaimana melakukan penyerapan? Berikut ini. Bahwa bukan kita tidak berpihak petani, karena hari ini pun Pak, kami masih menyerap dari hasil produksi petani dalam negeri Pak. Sampai hari ini. Hanya persoalannya tidak sampai target karena barangnya tidak ada Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Tuh, Pak Arief, barangnya tidak ada, Bulog mau nyerap. Ya hari ini kan tadi seperti disampaikan, hari ini November Desember itu waktunya kita intervensi, bukan waktunya serap. Karena produksinya itu memang 2 juta sama 1 juta. Kebutuhannya sebulan 2,5 juta. Jadi akan sulit untuk menyerap hari ini. Yang bertanggung jawab untuk memastikan stok cadangan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, Pak Arief minum dulu, saya ke Kang Deddy. Yang bertanggung jawab, kalau dari Komisi 4, silakan diminum dulu Pak Arief. Kalau yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa stok-stok beras ini ada di gudang-gudang para petani, atau pertanyaannya adalah siapa yang berwenang memastikan bahwa para petani kita produktif menghasilkan gabah dan beras, sehingga ketika once Bulog perlu untuk menyerap, mengisi stok CBP, itu ada siapa? Iya, yang pertama kan ada 3 kelembagaan yang ada di pemerintah. 1, ada Kementerian Pertanian yang tugasnya memproduksi. Menurut Anda Kementerian Pertanian sudah optimal? Ya, yang optimal kan petani, bukan kementerian, gitu loh. Dalam memastikan bahwa petani kita produktif menghasilkan gabah dan beras saya yang yakin diperlukan? sudah 3 tahun ini kan petani kita relatif produktif. Itu bisa dibuktikan kan, 3 tahun terakhir ini kita tidak impor kan. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi ketersediaan, kalau gudangnya, ya Bulog dong yang punya gudang. Tetapi dari sisi kebijakan kan kita sudah punya Badan Ketahanan Pangan. Badan Pangan Nasional. Ya Badan Pangan Nasional ini yang memiliki rencana besar apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan, bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan secara makro. Nah, ini kan yang dimiliki, sehingga kan menjadi problem hari ini adalah kita ini memiliki kecemasan terhadap ketersediaan pangan karena di gudang kosong. Gitu loh. Nah kemudian tetapi hari ini para petani lagi memiliki kebahagiaan. Karena apa? Karena harga gabahnya relatif baik. Nah kemudian itu data yang bisa diverifikasi. Komisi 4 menerima data itu? Ya iya. Nah kemudian yang berikutnya adalah problemnya cuma satu. Hari ini adalah waktunya mengeluarkan, bukan waktunya menyerap. Kalau bahasa kasarnya kan begitu loh. Menyerapnya harusnya kapan? Menyerapnya harusnya pada April, Mei, yang waktu itu para petani memiliki kelemahan atau problem likuiditas terhadap aspek penjualan. Karena yang belinya nggak ada. Yang belinya adalah bandar. Nah, sekarang ini siapa yang pegang berasnya? Bandar. Makanya logikanya adalah di pasar, gitu kan, harga berasnya naik, tapi berasnya cukup. Berarti yang pegang siapa? Yang pegang adalah bandar beras, juragan beras. Yang Anda katakan tadi, logika ekonomi berjalan. Ketika demand-nya tinggi, maka mereka menahan stok mereka. Ya, itu logika ekonominya berjalan. Sehingga kalau ingin membuat stabil, kan gitu loh. Yang stabil kan Bulog yang bisa membuat stabilitas. Nah, stabilitasnya adalah, gitu kan,
tadi mengisi gudang. Mengisi gudangnya ada dua logika. Satu, menyerap gabah petani, Atau impor. gitu. Yang kedua, impor, gitu loh. Dan itu diperbolehkan ya melalui berbagai peraturan perundangan. Ya, Ada dua kalau mekanisme memang itu. sudah dibuktikan di gabah petani tidak ada dan untuk kepentingan negara, ya bisa itu dilakukan. Tetapi prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak menjatuhkan harga jual petani itu perlu dilakukan. Jangan sampai ketika harga gabah naik, kita selalu bicara impor, Ya, sehingga jatuh. Nah, negara harus punya kedua kualifikasi. Yang menjadi problem negara itu adalah beras yang untuk rakyat secara umum. Nah, Indonesia ini kan orang kaya sama orang miskin, beli berasnya sama harganya. Ada sebenarnya CBN itu adalah cadangan beras nasional, itu ada CBP, ya cadangan beras pemerintah dan cadangan beras masyarakat, CBN itu ya. Usai jeda, saya jeda dulu. Usai jeda saya mau minta Pak Arief untuk menjelaskan lebih terang benderang. Ini ada Bulog, ini ada Kementerian Pertanian, ini ada Badan Pangan Nasional. Sebenarnya di mana batas wewenang dari masing-masing lembaga ini supaya kita publik tahu ketika ada yang salah, kita tahu siapa yang salah. Sesaat lagi di obrolan malam. Dalam 6 hari bisa mengumpulkan 600.000 ton. Satu, apakah itu mungkin 600.000 ton? Yang kedua, kalau Kang Deddy sendiri melihat ini dari beberapa lembaga yang ada di ekosistem beras kita, ini siapa yang salah? Ya, yang pertama kita nggak dulu bicara siapa yang salah. Kita bicara persoalan psikologi hari ini. Ada dua psikologi yang berkembang hari ini. Pertama adalah psikologi pemerintah. Bulog yang memiliki kecemasan karena tahun depan adalah tahun krisis ya, sehingga takut ada krisis pangan, cadangan pangan tidak cukup, kemudian rakyat marah karena harganya melambung, kemudian menjadi problem tahunnya tahun politik menjelang pemilu. Kan itu problem. Kecemasan itu wajar dimiliki karena bagaimanapun kita harus memiliki payung yang cukup kalau mau terjun. Ya. Yang kedua juga harus dipahami ada kecemasan petani. Kecemasan petani adalah hari ini petani lagi menikmati harga gabah relatif baik. Harganya ada yang 5.40, ada yang 5.50, ada yang 5.60. Dan harga itu relatif harga yang menjadi harapan selama ini. Karena selama ini para petani jual harga gabahnya selalu di bawah 400 per kuintal, artinya 4.000. Nah, ini kan problem psikologi ini. Kemudian kalau tiba-tiba muncul isu impor, gitu, kan pasti mempengaruhi psikologi pasar. Ya. Dan kemudian harga menjadi turun lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih negara selalu begini? Pada saat kami menikmati harga dengan baik, selalu muncul isu impor. Tetapi pada saat kami tidak bisa jual gabah, tidak ada yang mengintervensi. Kan disinilah tugas negara untuk menyelesaikan kedua problem ini. Pertama adalah dari sisi pasar tidak boleh terganggu dong harga gabah yang lagi bagus di kalangan petani. Dari sisi ketersediaan ya memang harus tersedia. Nah itu kan manajemen, itu manajemen. Nah yang menjadi problem saat ini adalah pada saat saya ngalamin, saya petani nih. Kita ini 6 bulan yang lalu di sekitaran April, Mei, jual gabah itu nggak bisa terima uang tunai. April ya, April. Iya, itu kan diambil sama tengkulak tuh. Kemudian dia jual dulu berasnya ke pasar, setelah itu baru bayar ke kita. Nah, sekarang ini lagi rebutan, gitu loh, lagi rebutan. Nah, maksud saya jangan membeli ketika lagi gerebutan. Kenapa sih membeli itu tidak dilakukan ketika petani lagi banyak gabah, kemudian diserap sama juragan gabah. Nah, Pak Deddy tadi saya ke pasar Induk Cipinang gitu ya, ngobrol dengan Perpadi. Mereka bilang nggak masalah kok dilakukan impor sekarang. Saat ini justru petani menjadi konsumen. Pak Arief juga masih mungkin bisa menambahkan, menjadi konsumen. Mereka beli dan mereka menjual. Ini faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Iya, kalau yang jadi konsumen bukan petani, buruh tani. Karena buruh, nah ini tergantung culture ya. Saya kan hafal culture. Di culture daerah yang agak pegunungan, itu para petani menyimpan gabahnya. 1, di dapur disebutnya goah. 2, di luar dapur disebutnya leit. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah dimanapun berada, semoga sehat selalu, semoga panjang umurnya teman-teman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kali ini kita ya membahas pidato Kang Deddy Mulyadi, yang mana ya Kang Deddy Mulyadi
terdepan waktu belum menjadi gubernur ya teman-teman, ya membela mati-matian kepada rakyat kecil teman-teman. Bayangkan teman-teman, jadi kalau ada yang bilang kan dia pencitraan, ya coba dipikir lagi ya, kalau pencitraan mah kenapa nggak dari dulu seperti itu ya teman-teman. Dan di situ di ruangan rapat, di ruangan tertutup, semua orang pun terkejut mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Jadi kita tahu ya, aura Kang Deddy itu sudah muncul sejak dulu. Bahkan kalau ketika rapat-rapat beliau berbicara, ya beliau kelihatan banget gitu. Kalau beliau itu ya berbicara dari hati gitu, agar ya orang lain percaya, agar orang lain ya menaruh hormat ya, seperti itu ya teman-teman. Ya harus kita pelajari ya, mungkin dari entah amalannya itu apa ya, ini intinya Kang Deddy ketika berbicara itu ya disegani teman-teman ya. Jadi sudah terbukti ya Kang Deddy dari dulu juga pidatonya seperti itu. Jadi bukan pencitraan ataupun apa yang dituduhkan oleh banyak orang teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, dan semoga teman-teman semua juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.